sebuah aset itu ada yang namanya nilai intrinsik, ada yang namanya nilai market. Ya, kalau nilai marketnya jauh lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya, yang akan terjadi adalah dia ini akan menciptakan sesuatu yang namanya bubble atau gelembung. Ketika gelembung tersebut pecah, balon, kalau balonnya pecah, yang akan tersisa apa? Apa yang ada di dalamnya, betul nggak? Simple. Kalau balon itu pecah, kalau dalamnya kosong, yang tersisa adalah kosong. Ya, sama dengan mayoritas kripto-kripto. Mau kita make upin dia seperti apapun, mau kita kosmetik seperti apapun, mau kita jual seperti apapun, market ujung-ujungnya yang mengetahui nilai intrinsiknya dia berapa. Dan akan terlihat di sana. Kalau nilai intrinsiknya 0, ya dia akan kembali ke nilai sewajarnya, yaitu adalah 0. Kenapa banyak holder-holder koin di luar sana itu kehilangan uang, dan kenapa banyak dari mereka nilainya drop? Ya, betul ya? Nah, simpelnya seperti ini. Ya, menurut saya ya kembali tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Yang namanya bear market itu pasti terjadi ke semua aset. Yang namanya penurunan nilai itu bukan cuma kripto, saham pun kena, properti pun kena, komoditas pun kena. Ya, simpelnya adalah dia kalau turunnya berapa banyak, ya, dan seberapa sering, dan kalau sudah turun dia masih bisa naik lagi nggak? Itu kan poin pentingnya. Ya, kalau dia turun itu biasa. Ya, yang namanya aset naik turun itu pasti terjadi. Yang namanya market naik turun itu pasti terjadi. Pertanyaannya adalah ketika dia turunnya berapa persen? Dan dia bisa naik lagi nggak? Dan naiknya kenapa? Itu yang harus Anda tanyakan. Kalau naiknya cuma gara-gara di pump, itu nggak ada gunanya. Ya, itu angka fiktif. Tapi kalau naiknya benar-benar gara-gara memang dia memberikan manfaat kepada stakeholdernya, orang-orang yang memang membeli aset tersebut. Ya contohnya kalau kita ngomong saham, berarti perusahaannya memang perform dengan baik. Properti, memang daerahnya strategis. Ya, komoditas, gara-gara barang itu memang dibutuhkan oleh orang lain, wajar dia naik, betul? Ya, kalau misalkan dia naik gara-gara di pump, gara-gara quote-to-quote komoditasnya besar, saya nggak percaya dengan itu. Ya, nah jadi menurut saya ya, ini pandangan saya pribadi, kenapa banyak holder-holder, kenapa banyak nilai-nilai kripto itu pada drop, dan dropnya itu sangat dalam. Ya, itu karena kripto itu diperlakukan sebagai aset, bukan sebagai kendaraan. Ya, ini pandangan saya. Ya, simpelnya begini. Aset itu apa sih? Ya, aset itu apa? Sesuatu yang Anda beli, memberikan keuntungan untuk Anda, betul? Uang masuk ke kantong saya, itulah aset. Ya, definisi sekarang dari aset adalah saya beli, saya menerima sesuatu dari aset tersebut. Bukan saya beli nilainya naik. Kalau zaman dulu kan kita diajarkan oleh orang tua kita, lu beli sesuatu yang nilainya naik itu namanya aset, betul? Ya itulah kenapa zaman kakek nenek saya diajarkan untuk beli emas. Zaman orang tua saya diajarin untuk beli properti. Sekarang junior saya bilang sama saya suruh beli kripto. Ya, jadi definisi aset itu sudah berubah. Bukan lagi sesuatu yang nilainya naik. Tentu mereka masih bisa kita panggil sebagai aset. Ya, tapi paling penting adalah apa yang saya beli menghasilkan uang untuk saya. Anda bisa dapatkan definisi tersebut dari bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Jadi tren ini sekarang sedang berubah. Nah, sekarang gini, kalau misalkan ada sebuah kripto, yang saya sebut kripto ini adalah sebuah aset. Betul? Ya, Anda beli nih, ya, misalkan Pak Rashid, ya, atau Pak Setiawan, ya, ini saya lagi manggil yang saya bisa lihat aja di depan, Pak Sarjono, ya, misalkan, Pak Misra, misalkan beli kripto. Oke, beli kripto ini kan aset nih. Ya, berarti harus sesuatu yang memberikan keuntungan untuk saya, memberikan uang untuk saya, betul? Betul ya? Nah, sekarang kalau Anda pegang kripto tersebut dipanggil sebagai aset. Gimana caranya kripto tersebut bisa memberikan keuntungan untuk Anda? Apa yang akan Anda lakukan?
ya Anda jual dong. Anda buang dong ke pasar, betul? Kalau nggak, gue dapat duit dari mana? Gue bisa makan dari mana? Betul? Make sense? Biarpun dia bilang loh, tapi kan ada staking. Staking pun dalam bentuk apa? Koinnya kan? Anda terima koin toh, bukan terima dolar, bukan terima rupiah kan? Yang berarti Anda harus tetap jual dong itu barang ke pasar. Kalau nggak bisa disebut aset dong. Masuk akal ya? Nah, sekarang yang terjadi adalah karena dia ini di-cap sebagai aset masa depan, Anda pegang koin tersebut, untuk bisa menjadi duit harus Anda jual. Nah, kalau misalkan aset yang Anda pegang hanya untuk Anda jual, ya cenderung harganya pasti fluktuatif dong. Kita ngomong tentang komoditas, kita ngomong emas, kita ngomong nikel, kita ngomong besi. Apakah Anda beli emas, nikel, besi, dan komoditas lainnya untuk Anda jual? Enggak, untuk Anda gunakan kan? Ada kegunaannya, betul nggak? Ya, simpel ya. Ada kegunaannya, saya bisa gunakan untuk hidup saya sehari-hari. Biarpun nggak saya tradingkan pun, saya masih dapat manfaat dari komoditas ini. Kenapa nikel tiba-tiba harganya melonjak naik di awal tahun 2022? Apa gara-gara di-pump? Siapa yang bisa nge-pump market komoditas dunia? Kalau bukan George Soros. Kenapa nikel bisa naik? Gara-gara dia punya kegunaan. Ya, nikel itu adalah bahan baku utama untuk pembuatan baterai mobil listrik. Ya, itulah kenapa harganya meledak. Selain itu, dia juga bisa digunakan untuk bikin stainless steel. Stainless steel itu apa? Yang kita buat bikin sendok, garpu, pisau, itu stainless steel. Salah satu bahannya adalah nikel. Kenapa emas harganya naik? Gara-gara dia punya kegunaan. Dia bisa dipakai buat makanan, bisa dipakai buat teknologi, masuk ke dalam baterai kah, atau apakah. Bisa dibuat perhiasan. Ya, kenapa rumah harganya naik? Gara-gara Anda bisa tinggal di sana. Kalau hujan, Anda tinggal di dalam rumah, nggak kehujanan, betul nggak? Gara-gara market properti di-pump? Tidak. Ada nggak yang beli properti hanya untuk dijual lagi? Ada. Tapi simpelnya adalah, dia ini punya manfaat. Kenapa saham harganya naik? Karena performa perusahaannya membaik, betul? Performa perusahaannya membaik, sahamnya pun pasti naik. Sekarang kenapa kripto naik? Kenapa kripto naik? Ada yang bisa jawab? Kenapa Bitcoin naik? Ada yang bisa jawab? Ada yang bilang, Pak, teknologinya canggih. Apakah teknologinya secanggih itu sehingga satu Bitcoin worth sekarang harganya 200 juta? Pernah hampir 1 miliar per koin. Ya, sebuah aset itu ada yang namanya nilai intrinsik, ada yang namanya nilai market. Ya, kalau nilai marketnya jauh lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya, yang akan terjadi adalah dia ini akan menciptakan sesuatu yang namanya bubble atau gelembung. Ketika gelembung tersebut pecah, balon, kalau balonnya pecah, yang akan tersisa apa? Apa yang ada di dalamnya, betul nggak? Simple. Kalau balon itu pecah, kalau dalamnya kosong, yang tersisa adalah kosong. Ya, sama dengan mayoritas kripto-kripto. Mau kita make upin dia seperti apapun, mau kita kosmetik seperti apapun, mau kita jual seperti apapun, market ujung-ujungnya yang mengetahui nilai intrinsiknya dia berapa. Dan akan terlihat di sana. Kalau nilai intrinsiknya 0, ya dia akan kembali ke nilai sewajarnya, yaitu adalah 0. Paham? Ya? Nah, sekarang bagaimana dengan Nagaya? Apa yang akan kita lakukan agar Nagaya tidak terjadi hal yang sama? Itulah kenapa dari awal Pak Yohanes selalu bilang, aset kripto ini bagus, teknologinya bagus. Masalahnya kita nggak bisa hanya bilang kripto ini sebagai aset kalau dia nggak punya apa-apa dalamnya. Betul? Ya, nanti kayak tadi lagi, kalau Anda mau punya uang, ya berarti Anda jual. Ya, sekali lagi, balon kalau Anda pecahin, sisanya apa? Dalamnya apa? Ya, itulah yang tersisa. Nah, kalau di Nagaya, akan terjadi gelembung nggak? Pertanyaan saya, nanti ketika Nagaya masuk market, akan terjadi gelembung nggak? Pasti. Nggak mungkin nggak. Harga Nagaya bisa turun nggak?
bisa. Kalau ada yang bilang harga Nagaya nggak bisa turun, kasih tahu saya siapa orangnya, saya marahin orangnya. Nggak mungkin, pasti yang namanya aset ada naik, ada turun. Ya, bedanya adalah, ini yang harus Anda paham. Nagaya ini bukan sekedar aset, tapi Nagaya ini adalah kendaraan, wadah. Wadah untuk apa? Wadah untuk menyimpan emas dan wadah untuk menyimpan benefit dari proyek. Itu bedanya. Wadah, kotak. Ya, bedanya kalau koin-koin lain itu kotak kosong, kotak doang. Nagaya ini adalah kotak yang dalamnya diisi emas di awal, udah ada isinya di setengah nih. Ya, terus kemudian ditambahin dari proyek dan ada US dollar. Jadi Nagaya ini adalah sebuah kendaraan. Ya, kendaraan untuk menerima apa? Emas dan benefit proyek. Sebanyak apapun proyek kita ke depannya, kotak ini cuma ada berapa? 50 juta. Gak bisa nambah. Paham ya? Ini nggak perlu saya gambarin kan? Anda paham ya maksud saya ya? Nah sekarang pertanyaannya, kalau Nagaya akan terjadi gelembung. Bedanya kalau koin lain, gelembung, balon kita tusuk kosong, Nagaya kita tusuk dalamnya ada emasnya. Paham? Dalamnya minimal masih ada emasnya. Dan masih ada US dollar yang diterima dari proyek. Jadi dia turun pun minimal gak akan sampai nol. Make sense gak sih? Masuk akal nggak? Nggak ribet kan? Nggak perlu sampai S3 untuk memahami konsep Nagaya tuh. Simple kan? Ya sudah, itu saja. Itulah bedanya. Itulah kenapa dari awal kita sangat tidak bukan tidak setuju ya, kita cuman prihatin kalau kripto ini yang notabene hanya sekedar angka itu disebut sebagai aset. Aset apa gitu loh. Dan kalau saya mau cairkan uang ini, piye caranya? Ya harus saya jual toh. Ya nggak sih? Kalau saya jual, ya berarti harga turun dong. Kalau di market, banyak kan orang jual daripada yang mau beli, apa yang terjadi? Harga turun kan? Itu logika. Simple economics. Ya, nggak perlu Anda lulusan S3 untuk bisa memahami Nagaya. Ya, dan kita di Nagaya mencoba membuat sesimpel mungkin, segampang mungkin, ya, agar Anda paham. Justru mulai sekarang, ini saya kasih tahu sama Anda rahasianya ya. Dulu ya, sebelum di Nagaya, sebelum ketemu Pak Yohanes, saya kalau ketemu orang yang ngomongnya wow gitu ya, ribet, complicated, saya minder. Siapa di sini yang seperti itu? Ada nggak? Ada nggak? Sekarang saya udah nggak khawatir. Lo jelasin gue secara simpel. Kalau lo nggak bisa jelasin secara simpel, berarti lo sendiri nggak ngerti. Sekarang saya gituin. Dan kebanyakan dari mereka, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, sekeluarga di Nagaya. Ya, kalau mereka paham, mereka akan buat itu segampang mungkin. Gitu. Ya, kan Albert Einstein pun bilang ya, orang paling pintar di dunia. Kalau Anda nggak bisa jelaskan kepada anak 5 tahun, berarti Anda sendiri nggak ngerti. Ya, di Nagaya kita bikin segampang mungkin. Agar siapapun, dari kalangan manapun, dimanapun Anda berada, berapapun Nagaya yang Anda beli, kita mau Anda bisa paham konsepnya. Agar kalau Anda paham, Anda bisa bagikan kepada orang lain, ya, dan menjadi bagian dari revolusi ini. Ya, kita mau Anda bagikan itu bukan gara-gara keharusan, bukan gara-gara ada referralnya. Kita mau Anda bagikan gara-gara Anda, seperti halnya kalau misalkan Anda makan di tempat restoran yang enak, Anda pasti bagikan kan ke orang yang Anda sayangi. Mau dikasih referral kayak, mau nggak dikasih referral kayak, Anda bagikan toh. Kita mau Anda lakukan hal yang sama dengan Anda. Agar orang-orang lain, orang-orang yang Anda sayangi juga bisa menjadi bagian dari revolusi ini. Dan ketika, saya nggak gunakan kata kalau ya, ketika nanti Nagaya sudah sangat mahal harganya, bukan cuma Anda yang happy, tapi orang-orang lain pun akan happy. Ya, jadi seperti itulah konsep Nagaya. Itulah yang membedakan konsep mayoritas kripto-kripto lain dan Nagaya. Ya, jadi kalau misalkan Anda tanya, kenapa sih kok banyak koin-koin kehilangan nilai dan drop? Ya karena itu. Kripto ini disebut sebagai asetnya.
Ya, kalau sebagai aset orang beli, orang jual karena orang butuh uang. Mau secanggih apapun teknologinya, mau dia blockchain berapa titik nol kayak 20.0, 100.0 kayak ya. Kalau dia nggak bisa ngasih duit ke kantong gue nggak bisa pakai buat makan, gue nggak bisa pakai buat beli bensin, sama aja bohong. Tuh. Ya, jadi itulah kenapa di Nagaya kita bikin konsepnya berbeda. Karena kita tahu setiap orang ini butuh uang. Itulah kenapa yang kita berikan US dollar dari proyek, bukan koin Nagaya. Ya, masuk akal ya, simple ya. Nah, jadi semoga Anda paham ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung di sini ya. Tapi inilah apa adanya kita. Di Nagaya kita apa adanya, kita open.